Di dunia yang serba nggak pasti kayak sekarang, di mana sih tempat paling aman untuk menyimpan kekayaan Anda? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas pandangan menarik dari Oscar Darmawan tentang gimana krisis bisa mengubah total cara kita melihat aset aman. Ini penting banget, terutama buat Anda yang udah terbiasa sama investasi tradisional. Setiap kali ada gejolak di dunia, selalu ada dua tipe orang, yang panik lihat kiamat dan yang justru lihat peluang. Sumber kita ini menekankan kalau orang sukses itu fokusnya ke yang kedua. Yuk kita gali lebih dalam, kenapa pola pikir ini krusial banget. Jadi gimana ceritanya sebuah krisis bisa jadi ancaman sekaligus peluang? Nah, di bagian pertama ini, kita bakal lihat gimana gejolak pasar sering banget malah memicu lonjakan harga aset yang cukup mengejutkan. Mau itu krisis utang Yunani, konflik regional, atau apapun itu, sejarah nunjukin pola yang selalu berulang. Tiap kali dunia terguncang, pasar pasti bergerak liar. Dan yang menarik, ada satu angka kunci yang kayaknya selalu muncul dari semua kekacauan ini. 30%? Menurut Oscar Darmawan ini bukan angka sembarangan loh. Ini tuh semacam ambang batas psikologis di mana banyak investor akhirnya mikir, oke, saatnya ambil untung. Ini cerminan perilaku kita semua saat dihadapkan pada ketidakpastian. Waktu krisis datang, insting pertama kita kan lari ke aset yang katanya aman, kayak emas dan properti. Tapi, apa benar benteng pertahanan ini sekuat itu? Yuk kita uji sama-sama di bagian selanjutnya. Tentu aja pertanyaan ini pasti ada di benak kita semua. Emas dan properti kan pilar utama portofolio yang aman. Itu yang selalu kita dengarkan. Tapi sumber kita ini justru menantang kita untuk melihat lebih dekat lagi. Untuk ngebayangin skenario di mana aset-aset ini ternyata punya kelemahan yang nggak kita duga. Dan disinilah letak masalahnya. Emas dan properti itu memang berharga, tapi dua-duanya nggak bisa gerak. Rumah Anda nggak bisa lari dari banjir, dan bawa emas batangan kemana-mana itu sama aja kayak pasang target di punggung sendiri. Dalam krisis, mobilitas itu jadi segalanya. Coba deh bayangin situasinya. Anda harus pindah cepat. Kata sumber kami bahkan cuma coba bawa 10 kilo emas aja buat pindah kota itu udah jadi mimpi buruk. Bukannya jadi penyelamat, harta fisik Anda justru bisa jadi pemberat yang bikin Anda susah gerak. Oke, jadi kalau emas dan properti punya keterbatasan di skenario ekstrim, terus gimana dong? Nah, disinilah kita mulai bicara soal alat yang berbeda, untuk fungsi yang berbeda. Sebuah alat yang dirancang khusus untuk mobilitas. Coba deh, lupain dulu soal harga Bitcoin yang naik turun. Perspektif di sini fokus ke fungsi uniknya, yaitu menjadi aset pelarian yang paling utama. Nilainya bukan soal potensi keuntungan, tapi pada kemampuannya untuk dipindahkan melintasi batas negara hanya dalam beberapa klik. Dan ini bukan cuma teori loh, lihat aja contoh nyata di Venezuela atau Iran. Ketika krisis parah melanda, orang-orang di sana nggak lari ke emas, mereka lari ke Bitcoin. Kenapa? Ya karena dalam situasi genting, bisa dibawa lari itu jauh lebih penting daripada berat fisiknya. Ini poin kuncinya ya. Jadi ini bukan soal Bitcoin lawan emas. Ini tuh ibaratnya Anda punya palu dan obeng di kotak perkakas. Anda nggak akan pakai palu buat muter sekrup kan? Nah, Bitcoin ini adalah alat khusus untuk masalah yang sangat spesifik, yaitu kebutuhan untuk memindahkan kekayaan saat krisis. Dari semua ini, muncul satu pertanyaan yang paling krusial. Kalau alat ini bisa sepenting itu, kapan waktu terbaik untuk belajar cara pakainya? Jawabannya, mungkin agak di luar dugaan Anda. Peringatannya jelas banget. Saat Anda benar-benar butuh ilmunya, semuanya udah terlambat. Mencoba belajar kripto di tengah krisis itu sama aja kayak mencoba membangun rakit di tengah badai. Persiapan itu harus dilakukan saat air masih tenang. Analisis dari Oscar Darmawan ini seolah ngasih kita semacam peta jalan. Menurutnya, kita sekarang ini ada di fase belajar. Waktu untuk mendidik diri sendiri itu ya sekarang, jauh sebelum potensi hiruk-pikuk pasar di masa depan. Prinsipnya simpel, belajar saat sepi, bertindak saat perlu. Jadi gimana cara siap-siapnya? Ini bukan soal taruhan semua tabungan Anda ya, ini soal proses 3 langkah yang jelas. Pertama, pahami dulu dasarnya. Kedua, kuasai mekanismenya. Dan ketiga, siapkan rencana. Ingat, pengetahuan itu aset nomor 1. Oke, jadi intinya apa sih dari semua ini? Krisis itu menciptakan peluang. Aset tradisional punya kelemahan soal mobilitas. Bitcoin menawarkan solusi portable yang unik. Dan waktu untuk belajar adalah sekarang juga. Nah, kami akan tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan ini untuk direnungkan. Kalau amit-amit krisis terjadi besok, apakah aset Anda benar-benar siap? Apakah portofolio Anda dibangun hanya untuk bertahan atau juga untuk bergerak? Coba deh pikirkan baik-baik.